Yo, hi everyone, welcome back to my channel Coach TV. Balik lagi sama gue Padeng. Akhirnya setelah sekian lama ya, baru bikin video lagi. Jadi, oke, di video gue kali ini yang terbaru gue mau unboxing lagi, balik lagi unboxing. Dan juga seperti kalian lihat di depan gue nih, udah ada barangnya. Tapi bukan ini yang mau di unboxing, karena ini udah di luar box juga kan. Ini cuman mau ini aja, pajang aja buat pemanis. Nah, jadi yang mau di unboxing itu ada selain yang ini, oke? Jadi selain unboxing, gua ada mau review juga. Jadi mumpung dia ada di depan nih, kita review dia dulu, oke? Karena berhubungan juga dengan dia. Oke, jadi nggak perlu lama-lama, kita langsung review figurnya apa. Ini sebenarnya gue udah pernah review juga, udah di unboxing dan review juga di video sebelumnya ya, udah agak lama juga. Waktu itu adalah MSP dari Attack on Titan Eren Yeager. Nah, nih jadi si figurnya ini nggak cuma ada satu dus, tapi dapat dua dus. Kenapa dia dapatnya dua dus? Bukan dapatnya sih, sebenarnya bisa beli satu dus juga, cuman lu lebih baik beli yang dua dus karena dia ini figurnya terpisah dari senjatanya ya, gitu. Kan dia ada senjatanya tuh, kalian udah tahu sendiri lah kalau yang udah nonton Attack on Titan, senjatanya itu ribet banget bentuknya. Jadi nggak mungkin sih kalau disatuin dalam satu dus. Kalaupun mungkin disatuin dalam satu dus, dusnya bisa gede banget. Atau kalau emang bener-bener dipaksain, itu detailnya bisa kurang bagus sih menurut gua. Jadi keuntungannya kalau figurnya ini dipisah, dusnya dipisah ini karena biar detailnya si senjatanya ini dan figurnya tetap terjamin ya detailnya ya. Pokoknya ini keren banget dah. Dan kalian yang udah ngeliat sendiri di video gua yang waktu itu yang nge-review si Eren ini juga. Tapi itu kan dulu punya Wirda ya, minjem. Kalau ini sekarang punya gua. Itu kalian udah ngeliat sendiri detail-detailnya, ngerakitnya juga agak ribet emang. Itu puas banget lah pokoknya. Ini dia senjatanya. Ups, ya ini dia. Gue sebenarnya beli ini nggak ada yang baru ya, nggak ada yang MISB. Kalaupun ada itu keren banget sih. Gue dapatnya ini karena udah susah banget barangnya men. Jadi cuman ada BIB-nya aja. Oh ya, sebelumnya sorry, ini kondisi masih sore, jadinya rame banget di luar, masih banyak yang ngobrol. Untungnya ya nggak kayak si Brave Egg, dia tali-talinya ini dibikin lebih lentur, jadi kita nggak takut takut talinya ini rusak karena talinya dibikin dari semacam bener-bener tali. Walaupun sebenarnya sih bukan tali, harusnya selang kayak si Brave Egg, cuman kalau dipasang begini jadi susah, takut rusak, takut ketekuk gitu. Nah, kalau khusus untuk tempat reload pedangnya nih, gue lebih suka yang versi ini. Bukan metalik, ada ininya ya, penek-peneknya. Lebih kelihatan metal, lebih kelihatan kayak besi beneran dibanding sama si Brave Egg yang kemarin. Nah, nanti juga gue bakalan bandingin juga figurnya si MSP ini dengan si Brave Egg yang kemarin gue punya ya. Ya, ini dia udah jadi. Cepet banget men. Karena udah pernah ngerakit juga, jadi tahu. Nah, ini waktu itu nggak ada nih. Ini fungsinya buat menjaga yang di belakang biar nggak terlalu ngelenggak ya. Kemarin ngelenggak banget kelihatan. Nah, begini tegak dia. Ini dia udah jadinya ya kayak gini. Anjay, keren banget. Ini yang bikin keren itu emang detail-detail dari senjatanya juga, sama kebetulan si figur yang MSP Attack on Titan Eren ini dia itu benar-benar akurat banget, mukanya mirip banget dengan yang di anime. Nah, terus juga dari detail senjatanya seperti gue bilang tadi, lebih kelihatan lebih mirip dengan besi, dengan aslinya. Kayak tabung-tabung gasnya ini juga ada kayak karat-karatnya gitu, jadi kelihatan kayak besi. Terus juga si reload pedangnya ini juga bentuknya mirip banget, bener-bener kelihatan kayak besi. Si gagang pedangnya ini sama pedangnya juga kelihatan metal banget ya, ada
metalik-metaliknya. Pedangnya juga kelihatan lebih ini banget, besi kayak pisau cutter, bener-bener kayak pisau cutter. Terus si manuver gear yang ininya juga belakang ini dia terlihat lebih metal juga. Udah sih, untuk di figur MSP emang keren banget lah pokoknya. Terus juga skalanya ya yang bikin gua seneng ini sama figur MSP ini, karena skalanya 1:6 men. Jadi ini hampir 30 cm. Gila, puas banget punya ini. Jadi sebenarnya gua nggak cuman mau nge-review dia doang, ada yang mau gua unboxing sebenarnya. Nah, yang mau gua unboxing ini adalah figur yang bener-bener gua tunggu-tunggu dari dulu. Semuanya gue tunggu-tunggu ya setiap ada barang. Dan ini emang bener-bener sih, bener-bener gue cari-cari. Yang kalian yang ngikutin gue di sosmed juga kalian tahu sendiri, gue lagi bener-bener apa sih yang gue cari banget dari dulu. Nah ini dia, kita langsung angkat ke atas ya. Tere. Ya ini dia, Attack on Titan lagi. Attack on Titan lagi, dan ini adalah Levi Akama. Yots. Kemarin kan udah dapet yang Brave Egg. Ini dia barangnya. Ntar kita bakalan bandingin lah setelah gua unboxing yang ini, kita bandingin semuanya ya. Dan di situ juga ada Figma. Cuman Figma itu Mikasa gua punyanya KW. Jadi nanti kita kalau gua dapet yang ori, kita bandingin juga. Oke, kita unboxing dah. Kita buka di si figurnya dulu. Yots. Nggak ada yang ketinggalan. Oke. Figurnya sama kayak si Eren. Oh iya, Eren jubahnya belum gue pasang. Tapi nggak apa-apa, nggak usah. Biar nggak terlalu ribet. Nah, ini dia. Oke. Bentar, gue lihat dulu. Oke, ini penampakan awalnya untuk Levi kayak begini. Menurut kalian gimana kalau dibandingin dengan si Brave Egg itu? Nanti ya kita bandingin sekalian ya. Oke, kalau untuk menurut gue sendiri nih, menurut gue pribadi, kesan pertama gue ngeliat di figurnya MSP Attack on Titan Levi, dari dulu emang gue udah bilang dia nggak terlalu mirip, udah tahu nggak gitu mirip, tapi kenapa gue penasaran, kenapa gue pengen banget, karena emang karakter favorit gue. Ya it's okay lah. Oke, kita rakit dulu aja ya. Dan ini kalau emang skalanya akurat, ngambil dari referensi dari animenya, ini harusnya dia, si Levi ini lebih pendek dibanding Eren. Nanti kita coba barisin bener-bener sama apa enggak, bener-bener sama, bener-bener akurat apa enggak ukurannya. Oke. Nah, dan dia nggak kayak si Brave Egg, lehernya nggak ada artikulasinya. Tapi it's okay, semua figur punya kelebihan masing-masing. Oke, iya kalau pakai jubah jadi lebih keren men. Oke. Oh ini beda. Yups. Jadi segini nih. Oke, kita barisin si kita barisin si Eren dan Levi. Benar nggak nih? Ukurannya akurat nggak nih? Kalau kelihatannya sih Levi emang lebih pendek ya dibanding Eren ya. Iya. Berarti benar-benar akurat. Oke. Mantap. Boleh juga. Jadinya dia ukurannya, size-nya benar-benar akurat, 1:6. Kalau untuk si Levi sendiri kan aslinya di anime itu 160 cm ya. Kita rakit senjatanya. Sama, dan ini lebih, nanti kita bakalan gua zoom. Ini ada efek-efek apanya lagi. Ini keren juga. Ini beda dengan yang si Eren punya.
Wow. Oke, kita rakit si ininya dulu, manuver gearnya. Kabel-kabelnya ini masih kaku nih, berarti dia jarang pakai banget nih kabel yang ke gagang pedangnya. Kalau gini mah tanpa buku manual, men. Kita pasang si, oh ini gagang pedangnya gue lebih suka nih yang si Levi, soalnya dia ada two tone color ya. Untuk besinya dia berwarna hitam dan di tengahnya ini gripnya ini warna coklat. Jadi benar-benar akurat banget. Sebelum kita pasang jubahnya, kita pasang pedangnya dulu. Ini pedangnya jujur emang gue lebih suka di Brave Egg, kayaknya lebih real gitu. Bentuknya menyambung pedang dengan si gagang pedang ini, bener-bener pakai yang ini, keren banget. Oh, sudah jadi. Hihi. Kalau dia sih kayaknya nggak perlu pakai ini, yang nggak terlalu ngelenggak ya. Coba dah kita pasang aja. Iya, kayaknya udah tegak ini. Yuts, ini dia Levi dari MSP. Kita gabungin untuk Levi ini. Nih ya, kita bisa lihat sendiri bentuknya. Untuk penilaian gue sendiri, sebelum pakai jubah ya, itu kurang sih. Karena mukanya nggak gitu mirip. Tapi setelah pakai jubah, mungkin karena sugesti dari efek-efek jubahnya terbang kali ya, rambutnya kan emang ini sedikit agak ngembang, jadi kayak ketip-ketip angin gitu. Jadi keren aja sih, keren kalau udah dipakein jubah. Tapi kalau sebelum pakai jubah itu jadi kelihatan biasa aja, nggak cocok malah. Terus setelah itu untuk senjata nanti bakal gua zoom, karena di si manuver gearnya ini ada efek yang keren banget, kayak efek pertama kayak battle damage, kayak ada karat-karat, dan kedua ada kayak gosong-gosong gitu. Dan emang kelihatan kan kalau Levi itu kan dia manuvernya gila-gila ya, mungkin efek-efek dia dari bermanuver kali, mungkin ya, mungkin aja kan. Terus juga, nah itu untuk segi kelebihannya dari figur MSP Attack on Titan Levi ini. Nah untuk kekurangannya itu kayak tadi gue bilang di awal, pertama dari mukanya nggak terlalu mirip, apalagi kalau lagi nggak pakai jubah. Terus kedua, kalau untuk MSP kebiasaan itu di detail ininya ya, pedangnya, dari pedang ke gagang pedangnya itu nggak terlalu real kayak si Brave Egg. Kalau Brave Egg itu di bawah pedangnya itu kayak begini di belakangnya. Terus, oh ya, sama lebihnya gue mau tambahin, ininya akurat banget ukurannya, skalanya 1:6, dan dengan si Eren ini bener-bener dia, si Levi ini lebih pendek dibanding si Eren. Men, keren banget. Oke, jadi kita sejajarin, kita bakalan ngebandingin seperti yang gua mau bilang tadi sama yang si Brave Egg ini ya. Nah, ini dia. Kalau Brave Egg ini emang lebih kecil, soalnya emang dia ukurannya 1:8. Beda dengan yang ini 1:6, dia lebih gede. Terus nanti dah kita jajarin dulu semuanya biar masuk frame semua. Nah, ini dia. Sama mungkin satu lagi kali ya. Mikasa ini sekalian nih kita bandingin juga. Mikasa ini dia ukuran yang 1:12. Untuk Figma 1:12. Bentar, aduh copot lagi. Nah, udah masuk frame semua. Ya, ini dia ada MSP 2 dari Eren juga dan si Levi. Terus di sini ada Brave Egg Levi tapi skala 1:8. Terus di sini ada Figma Mikasa ya. Ini skala 1:12. Tapi ini KW.
Nah, oke, perbandingan yang mau gua bilang itu pertama dari ukuran. Nih kelihatan banget. Kelihatan dari ukurannya 12, 8, 6. Terus kita bakalan ngebandingin si Levi MSP dengan Levi yang Brave X. Perbandingannya adalah dari bentuk ya. Bentuknya itu kalau menurut gua lebih suka si yang Brave X ini. Pertama dari muka lah ya, gampangnya kita bilang dari mukanya dulu. Mukanya lebih mirip Levi itu yang si ini Brave X ini. Kalian bisa lihat sendirilah muka-muka cueknya gitu. Muka-muka ngantuknya. Kalau ini di Brave X ini karena efek ini aja kali ya, apa ya, ketiup angin pakai jubah jadi ngepas banget. Rambutnya agak ngembang-ngembang gitu, tapi kalau jubahnya dilepas itu kurang banget. Nih kita lihat lagi. kurang. Ini kayak apa ya, kurang mirip lah sama Levi. Nah kalau begini better daripada tadi. Tapi untuk kalau dijejerin nih berdua nih, tetap lebih keren dia. Cuman sayangnya ukurannya lebih kecil. Nah terus setelah itu untuk detail, dari detail gua nilai cukup oke lah ya, sama-sama detail juga. Cuman ada pembeda, kayak dia ada sedikit efek-efek embossnya kayak di logo-logo sayap kebebasan ini dari baju sampai jubahnya. Kalau si MSP bikin cuman di sablon-sablon doang. Terus untuk detail lainnya kayak senjata, gua lebih milih di si MSP karena mungkin bentuknya lebih besar, jadi detail senjatanya itu lebih oke. Kayak untuk paintingnya itu lebih keren banget. Ada efek-efek kayak apa sih, kayak gosong, kayak karat, itu benar-benar kelihatan kayak besi banget buat di senjatanya. Kalau untuk di si Brave X ini kurang, masih kelihatan kayak plastik banget. Tapi gua sukanya untuk di Brave X ini untuk di bagian pedangnya, karena di reload pedangnya ini gua cabut ya. Nah ini dia contohnya, kita bandingin, kita cabut pedangnya yang gampang tadi ini. Hey! Dia malah ngambek. Nah ini dia nih bedanya nih. Jadi untuk si Brave X ini pedang belakang ini, dalamnya ini bener-bener mirip sama yang dia ada di reload pedangnya ini, ada di boxnya ini nih, bener-bener belakangnya ini. Nah sedangkan untuk di MSP cuman begini aja, jadi nggak terlalu real. Emang nggak perlu real banget sih, nggak perlu sedetil itu, cuman kalau emang bisa detail ya lebih keren. Intinya sih gitu. Nah dari situ gua Brave X ini lebih oke untuk detail di pedangnya. Nah setelah itu untuk kayak di manuver gearnya, gue lebih suka di MSP detailnya, karena dia bisa main detailnya itu bener-bener detail banget. Seperti gue bilang tadi, karena mungkin dia lebih besar kali ya bentuknya. Kalau ini lebih kecil. Tangannya, kalau untuk di Brave X ada nilai plusnya lagi, jadi dia ada tangan reguler biasa begini megang pedangnya. Terus kalau yang ini gaya khasnya Levi, dia megangnya itu dibalik salah satunya, jadi biar muternya itu gampang. Kan kalau lagi ulti itu muter kayak Beyblade. Nah udah dari detail, udah perbandingannya. Untuk milih yang mana yang paling bagus, ya kedua figur ini sama-sama ada kekurangan ada kelebihan sih. Ya ini dari detail si ininya gue suka, ini dari detail si pedangnya gue suka, sama dioramanya dan mukanya. Dan ini juga mukanya not bad juga kalau dipakein jubah. Terus juga ukurannya juga bener-bener apa ya, bener-bener proporsional dengan si Eren, dia si Levi lebih pendek. Ya sama-sama punya plus minus. Nah kalau si Mikasa Figma ya, mungkin nanti kalau ada gua bakalan
beli juga Figma yang orinya buat ngebandingin si Mikasa KW sama Mikasa ori. Dan mukanya sih menurut gue ini udah bagus banget. Mungkin gitu aja sih untuk video gua kali ini, dari nge-review, ngerakit, unboxing, dan juga ngebandingin nggak cuman satu merek figur tapi berbagai merek figur, walaupun salah satunya ada yang KW. Setelah dibandingin satu persatu, semuanya emang punya kelebihan dan kekurangan gitu. Jadi penilaian pribadi aja, suka yang mana. Buat kalian yang suka dengan video gua kali ini, yang suka banget dengan Attack on Titan sama kayak gua, apalagi suka dengan Levi atau Mikasa atau Eren, ya siapa aja lah pokoknya, like aja langsung. Dan juga yang belum subscribe, langsung subscribe. Share juga ke teman-teman buat yang sama-sama suka sama Attack on Titan. Dan gua juga lagi nunggu banget Attack on Titan season terakhir di 2020 bulan Oktober kalau nggak salah kemarin. Gila, parah banget. Semoga ya, nggak tahu sih, nggak bakalan happy ending kayaknya. Kalau menurut gua nggak bakalan happy ending kayaknya. Aduh, ya udah kalau gitu gua sudahi sampai di sini dulu aja. Gua Kodeng pamit dulu. Kodeng sign off. Bye.